Cibinong 2015. Ponsel Ustadz Aziz Rosdiansyah terus berdering di jam-jam tertentu. Bukan panggilan penting, bukan pula panggilan telepon darurat dari anak muridnya, melainkan dari seseorang yang tidak pernah dikenal sama sekali oleh Ustadz Aziz. Jangankan wajahnya, suaranya pun asing baginya. Ustadz Aziz dan istrinya, Uswatun Hasanah, merupakan pengurus pondok pesantren di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang cukup banyak santrinya, termasuk Yusuf, adik kandung dari Ustadz Aziz yang juga tinggal di pondok ini. Suatu hari, Yusuf pernah menemui seseorang yang cukup mencurigakan. Seseorang itu masuk tanpa permisi ke dalam pondok pesantren dengan menggunakan helm yang tertutup dan mencari Ustadz Aziz. Namun karena suatu hal, pria misterius itu kembali pulang tanpa sepatah kata pun dan langsung meninggalkan pondok pesantren. Beberapa waktu kemudian, teror kembali datang lagi melalui ponsel Ustadz Aziz. Seseorang menelpon dengan nada ancaman, bicaranya keras, dan yang paling ditakuti Ustadz Aziz adalah si peneror ini bakal membakar seluruh bangunan pondok pesantrennya. Namun berjalannya waktu, teror itu tidak benar-benar terjadi. Pondok pesantren Ustadz Aziz masih aman. Nah, waktu itu hari Minggu, 30 Agustus tahun 2015 sekitar jam 23.00, masih di lingkungan pondok pesantren, lebih tepatnya di rumah Ustadz Aziz, kedatangan pria tak dikenal. Awalnya, Ustadz Aziz dan Uswatun Hasanah mempersilahkan si tamu untuk masuk ke dalam rumah. Namun tamu itu menolak dan mengajak Ustadz Aziz untuk berbicara di luar rumah saja. Ustadz Aziz setuju dan mengajak si tamu ke ruangan yang lainnya. Karena sudah larut malam dan tidak ada rasa curiga, Uswatun Hasanah masuk ke kamar dan tidak memperhatikan tamu dari suaminya itu. Karena tamu itu memakai helm yang menutupi sebagian wajahnya. Lewat jam 12 malam, hari sudah memasuki hari Senin, 31 Agustus tahun 2015. Uswatun yang tertidur tiba-tiba terbangun karena suara ketukan pintu. Saat pintu dibuka, ternyata yang mengetuk pintu adalah Ustadz Aziz. Namun, Ustadz Aziz sudah berlumuran darah. Uswatun Hasanah langsung histeris. Teriakan itu membangunkan santri-santri yang mondok di sana. Semua kaget dengan kondisi Ustadz Aziz yang penuh luka. Ustadz Aziz kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, Ustadz Aziz menghembuskan nafas terakhirnya, bahkan sebelum tiba di rumah sakit. Akibat kejadian ini, pihak keluarga langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian jasad Ustadz Aziz diautopsi di rumah sakit di Cibinong. Hasil autopsi menyatakan ada beberapa luka tusuk benda tajam di bagian tubuh korban. Luka-luka itu di bagian leher kanan, punggung belakang, pundak, dan pinggang. Masih di hari yang sama, polisi kemudian mendatangi TKP untuk bahan pemeriksaan, seperti foto dokumentasi asli yang kita lihat sekarang ini. Betapa brutalnya pelaku menghabisi Ustadz Aziz. Apa salah Ustadz Aziz? Apa Ustadz Aziz punya musuh? Menurut Yusuf, Ustadz Aziz merupakan orang baik. Beliau tidak pernah punya musuh. Lalu pertanyaannya, siapa pelakunya? Pihak kepolisian saat itu bekerja ekstra keras dengan minimnya informasi. Walaupun ponsel Ustadz Aziz juga turut diperiksa saat itu. Ada beberapa nomor tidak dikenal yang dicurigai oleh polisi. Namun pada saat itu belum bisa memastikan pelakunya siapa. Sampai akhirnya, pada 13 September, polisi berhasil menangkap pelakunya. Pelaku berhasil ditangkap di rumah guru spiritualnya di Kampung Domas, Serang, Banten. Pelaku bernama Mukhlas, usianya 29 tahun, warga Serang, Banten. Lalu pertanyaannya, kenapa Ustadz Aziz yang dihabisi? Apakah Ustadz Aziz punya salah terhadap pelaku? Ini dia ceritanya, teman-teman. Menurut pengakuan Mukhlas, semua ini berawal dari 2 tahun yang lalu. Saat itu ia dan Uswatun Hasanah sedang menjalin hubungan asmara. Masih menurut Mukhlas, ketika itu Uswatun mengaku sudah bercerai dengan suaminya, dan saat itu pula Uswatun berada di rumah orang tuanya di Jakarta. Tapi ternyata selama 2 tahun menjalin hubungan, Uswatun berbohong ke Mukhlas bahwa keberadaannya di Jakarta sebenarnya merupakan sebuah pelarian. Karena pada saat itu, Uswatun dan Ustadz Aziz sedang bertengkar hebat, sehingga Uswatun memilih pulang ke Jakarta, ke rumah orang tuanya. Tapi di sisi yang lain,
Mukhlas tidak mengetahui itu. Berjalannya waktu, Mukhlas mendapatkan info kalau yang sebenarnya Uswatun Hasanah masih berstatus ikhtisah dari Ustadz Aziz. Sehingga Mukhlas sadar diri dan kemudian di titik ini, ia mengambil jalan terbaik. Selain mengikhlaskan fakta, ia juga memilih untuk meminta maaf atas kesalahannya yang menjalin hubungan dengan Uswatun, istri dari Ustadz Aziz. Dimulai dari hari Minggu 30 Agustus tahun 2015. Saat itu, Mukhlas pergi ke Jakarta siang hari menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk meminta maaf ke ayah dari Uswatun. Setelah itu, Mukhlas pergi ke pondok pesantren di Cibinong. Ia bertamu sudah larut malam, sekitar jam 11 malam, dan saat itu yang membukakan pintu adalah Ustadz Aziz dan Uswatun. Namun karena masih memakai helm, jadi tidak ada yang mengenalinya. Awalnya, Ustadz Aziz memperlakukan Mukhlas dengan baik, layaknya tamu pada umumnya. Sampai mereka pindah ke ruangan yang lain, dan disitulah Mukhlas akhirnya mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya yang telah menjalin hubungan pacaran dengan Uswatun selama 2 tahun. Ustadz Aziz yang semula berbicara santai, tiba-tiba emosinya langsung meledak ketika mendengar pengakuan Mukhlas. Mukhlas kemudian dimaki-maki. Namun setelah itu, keduanya berkelahi di dalam ruangan. Siapa sangka, Mukhlas tiba-tiba langsung menyerang Ustadz Aziz menggunakan sajam di bagian leher, punggung, pundak, dan pinggang. Ustadz Aziz tersungkur, Mukhlas kemudian kabur. Dalam pelariannya, Mukhlas cukup merepotkan polisi. Karena usai menghabisi Ustadz Aziz, ia kabur ke Tangerang, kemudian ke Lampung, dan setelah dari Lampung kembali lagi ke Tangerang, lalu berhasil ditangkap di rumah guru spiritualnya di Kampung Domas, Banten. Sebulan berlalu setelah Mukhlas berhasil ditangkap, pihak kepolisian menggelar rekonstruksi kasus ini di TKP pada Senin 5 Oktober tahun 2015. Dengan total, ada sekitar 35 adegan yang diperagakan langsung oleh Mukhlas sebagai tersangkanya. Beberapa santri menangis melihat jalannya rekonstruksi waktu itu. Selain itu, pihak keluarga korban pun turut hadir di TKP dengan diiringi emosi dan isak tangis. Penting untuk kalian ketahui bahwa dalam sebuah sumber tidak ada klarifikasi dari Uswatun Hasanah tentang benar atau tidaknya pengakuan dari Mukhlas yang menyebut hubungannya dengan Uswatun atau istri dari Ustadz Aziz. Karena tidak ada dan juga tidak ditemukan sedikit pun sumber yang benar-benar membahas dari sisi bantahan Uswatun Hasanah sebagai istri dari korban. Dari awal tertangkapnya pelaku hingga digelarnya rekonstruksi, pihak kepolisian menyatakan kasus ini bermotif asmara. Tidak ada motif lain. Dan juga disayangkan, kasus ini tidak ditemukan hasil putusan sidangnya. Entah terdakwa Mukhlas dipidana penjara berapa tahun atas kasusnya ini. Semoga saja bisa sesuai dengan apa yang sudah diperbuatnya terhadap korban. Hukum seadil-adilnya dan semoga bisa sebijak-bijaknya sesuai dengan undang-undang. Kami semua turut berduka cita atas kasus ini. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.